البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kemarin? Nafi'. Terbelahnya matahari, terbelahnya bulan menjadi dua, tangisan dari pangkal pohon kurma yang dulunya adalah apa? Mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pijakan. Nah, terus memancarnya air dari salah jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertasbihnya makanan. Nah, ini semua mukjizat yang menunjukkan tentang kebenaran bahwasanya beliau itu nabi, bukan manusia biasa, tapi seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga yang disebutkan di sini dari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kalamud dhira'. Berbicaranya az-dhira', yaitu paha dari daging yang mau dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah paha kambing. Wa dalilu hadits Jabir radhiyallahu anhu qala inna yahudiyatan min ahli Khaybar sammat syatan musliyatan thumma ahdatha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhira' fa akala minha. Yarhamukallah. Bahwasanya seorang wanita Yahudi dari penduduk Khaybar, karena Khaybar akhwanifillah saat itu telah ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di sana, seorang wanita Yahudiyah menyuguhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hadiah, yaitu kambing yang telah dia masak, tapi dia beri dia beri racun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil dari kambing yang dihidangkan tersebut bagian dhira', dan Nabi memang menyukai bagian itu. Dalam hadits yang lain wa ka'anat tu'jibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukainya bagian dhira'. Bagian pahanya, sampil kalau kita. Daerah situ. Daging yang bagus di situ biasanya. Apalagi kalau masakan Arab yang hanya sekedar dibuat marak, yaitu kuah, maka bagian itu yang paling enak biasanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam
memakan darinya, wa akala rahtun min ashabihi ma'ah. Dan serombongan dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam juga ikut makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfa'u aydiyakum. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, angkat tangan-tangan kalian, jangan sentuh kambing ini. Nah, karena nanti akan dijelaskan bahwasanya daging kambing yang beliau makan tersebut berbicara, memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah diberi racun. Wa arsala ilal yahudiyah fada'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus sahabat untuk menemui wanita Yahudiyah tersebut, kemudian memanggilnya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, samamti hadhihi syah, engkau telah memberi racun kambing ini, yaitu daging kambing yang dihidangkan tersebut. Faqalat, maka dia menjawab, man akhbarak, siapa yang memberi kabar kepadamu? Naam. Qala akhbaratni hadhihi fi yadi, telah memberikan kabar kepadaku ini yang ada di tanganku, yaitu az-zira', yang dimaksud liz-zira'. Jadi ini bagusnya kurungnya ikhwanifillah sampai fi yadi. Kemudian liz-zira' ini bukan perkataan Nabi, tapi apa? Perkataan perawi. Akhbaratni hadhihi fi yadi. Nah, ini yang ada di tanganku yang telah memberi kabar kepadaku bahwasanya dia telah diracun. Ini mukjizat, akhwan. Bagaimana naam daging kambing yang sudah siap dimakan, sudah dimasak, kok bisa berbicara? Naam, mukjizat. Naam, secara akal ya tentunya tidak bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan sebuah batu menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan pohon kurma berjalan memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya mukjizat untuk menunjukkan kebenaran risalah yang beliau bawa. Qalat na'am, maka dia pun setelah tidak mendapatkan cara untuk bisa membela diri, karena apa? Karena daging itu sendiri yang bicara. Akhirnya dia mengaku iya, dia yang telah meracuni daging yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qalat qultu, naam. Dia pun mengatakan, wanita itu mengatakan, qultu in kana nabiyyan falayyadurrah wa illam yakun nabiyyan istarahna minhu. Jika dia itu seorang nabi. Nah, dalam artian wanita ini, wanita Yahudiyah ini mengatakan kepada teman-temannya, kenapa dia meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika memang dia seorang nabi, maka tidak akan bermudarat. Ini lihat kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Wa illam yakun nabiyyan istarahna minhu, dan jika dia bukan seorang nabi, maka kita akan nyaman darinya, tidak perlu repot-repot. Dia sudah akan mati. Ya, akan mati dengan sebab racun yang dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Fa'afa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'aqibha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan tidak menghukumnya, subhanallah. Nah, ini betapa luasnya pemaafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi ketika alasan si wanita Yahudiyah ini dia katakan tadi, ya, kalau memang dia nabi maka tidak akan bermudarat, dan memang nah, beliau adalah nabi dan Allah Subhanahu wa taala jaga. Tapi kalau bukan nabi ya akan mati dengan sebab racun yang diberikan.
Qala wa tuwfiya ba'du ashabihi alladziina akalu minasyah. Dan wafatlah sebagian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harakatnya dibetulkan di sini. Tuwfiya ba'du ashabihi. Wafat sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah makan dari daging kambing tersebut. Adapun Nabi walaupun telah makan sebagian, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan. Wahtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kahilihi min ajli alladhi akala minasyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di bagian kahil. Dan ini bagian paling titik paling umum ikhwani fillah dalam berbekam. Titik paling umum yaitu bagian kahil yang ada di antara tulang iga ini, di bagian pertengahan antara dua pundak sebelum masuk ke tulang belakang. Bagian kahil. Ini bagian paling penting dalam berbekam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Min ajli alladhi akala minasyah. Dikarenakan daging yang dia makan dari daging kambing tersebut. Di sini juga ikhwani fillah bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara salah satu metode pengobatan dari terkena racun adalah dengan dibekam. Dengan dibekam. Demikian pula ketika terkena sesuatu yang beracun, maka di antara metode pengobatan nabawi adalah dengan dibekam. Hajamahu Hindun bil qarn wasyafrah wa huwa maula li Bani Bayadah minal Ansar. Telah membekam dia Hindun. Menunjukkan Hindun ini boleh digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Bil qarn menggunakan tanduk. Dan ini metode berbekam zaman dulu ya kawan, menggunakan tanduk. Dulu ketika kami di Damaj masih ada kakek-kakek yang kakek-kakek dari Badui yang suka membekam menggunakan tanduk. Dia orang-orang Badui kan sukanya tinggal di kayak tinda, punya himar, ya punya keledai. Tinggalnya di bawah pohon, bikin kayak kemah di bawah pohon. Tapi sejak saya ke sana belum pernah mencoba. Katanya lama itu orang itu. Sejak dulu suka membekam dengan metode kuno, metode lama tadi. Dengan menggunakan tanduk kemudian disedot. Bil qarn wasyafrah, menggunakan tanduk dan silet. Wa huwa maula li Bani Bayadah minal Ansar. Dan beliau adalah maula Bani Bayadah. Budak dari Bani Bayadah yang telah dimerdekakan dari kalangan Ansar. Inti dari hadis ini khanifillah yaitu penyebutan salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa berbicaranya daging kambing, paha kambing yang sudah dimasak tinggal dimakan tapi bisa berbicara. Memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia telah diberi racun. Adapun faedah yang lain yang terkandung dalam hadis ini banyak. Tentang luasnya sifat pemaaf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memberikan maaf. Apabila diletakkan pada tempatnya maka itu merupakan bentuk kemuliaan.
Sehingga diharapkan orang yang diberi maaf tersebut bisa berubah menjadi lebih baik atau bertobat dari kesalahannya. Tapi terkadang pemberian maaf merupakan suatu hal yang tidak pantas apabila orang yang mau diberi maaf ini akhwanifillah seorang yang tidak berusaha untuk mengadakan perbaikan. Orang yang tidak berusaha mengadakan perbaikan, bahkan senantiasa bertambah kezaliman demi kezaliman dia lakukan, maka yang seperti ini tidak pantas untuk seseorang membuka luas pintu maaf baginya. Kecuali kalau memang dia membuat perbaikan, betul-betul minta maaf, tidak mengulangi. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Tapi kalau memang seorang betul-betul ingin membuat perbaikan, minta maaf dengan baik dan betul-betul bertekad tidak mengulanginya, maka dia pantas untuk diberi pemaafan. Na'am, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bersabar, memberi apa? Memberi pemaafan. Mukjizat berikutnya wa taqlimus tiba wal hayawanat. Berbicaranya hewan-hewan buas dan hewan-hewan yang lain. Wa dalilu hadits Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memboncengkan aku di belakang beliau. Fa asarra ilayya haditsan la ukhbiru bihi ahadan. Kemudian beliau membisikkan kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan mengkhabarkan kepada seorang pun. Itu rahasia. Dan adab seorang ketika ikhwanifillah dia diberi tahu tentang suatu rahasia. Nah, tapi dijaga ya, jangan sampai disampaikan kepada orang lain. Ini amanah. Ya, tidak boleh kita nyampaikan kepada orang lain. Dan betapa sedikitnya di zaman ini orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Sifat mampu untuk menjaga rahasia. Nah, apalagi di zaman mudahnya alat-alat komunikasi. Baru dikirim sebentar sudah tiba-tiba tersebar kemana-mana. Padahal telah diwanti-wanti untuk tidak disebar, untuk tidak disampaikan kepada orang lain. Ini termasuk amanah. Dan boleh seseorang mengkhususkan demikian, misalnya suatu kabar, ini khusus untuk antum saja, jangan disampaikan kepada yang lain, maka ini amanah. Akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengkhianatinya. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu mastatara bihi fi hajatihi hadafun aw haishu nakhlin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu perkara yang paling beliau sukai untuk berlindung dalam menunaikan hajatnya, yaitu dalam buang air besar atau buang air kecil. Paling suka beliau mencari tempat berupa apa? Hadaf atau haishu nakhlin. Hadaf yaitu gundukan tanah, sehingga bisa berlindung di baliknya. Atau haishu nakhlin atau rumpunan pohon kurma. Berlindung di balik rimbunan pohon kurma. Kenapa? Karena pada zaman dulu, ikhwan,
Di awal-awal, nah sebelum turunnya hijab apalagi. Tidak dikenal, nah kaum Arab itu suka membuat WC di dalam rumahnya. Nah, mereka lebih suka ketika menunaikan hajat keluar dari rumah, menjauh, mencari tempat yang jauh dari rumah. Nah, tayyib, makanya dinamakan apa? Ghaid. Mencari tempat sepi, nah jauh dari rumah. Oleh karena itulah dulu ketika awal-awal mau turun hijab, terkadang sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan dikenali oleh Umar. Tayyib. Maka kemudian turunlah perintah berhijab dan juga diberi kemudahan untuk mereka membuat hammam atau membuat tempat-tempat buang hajat di rumahnya. Dan pada zaman ini bihamdillah azza wajal, kemudian dari sisi ini banyak. Dan ini juga hal yang patut disyukuri oleh kaum mukminin, terkhusus para muslimah, sehingga mereka tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mencari tempat. Karena apa? Sudah ada tempat, dibangunkan tempat dan seterusnya. Nah, WC, bahkan WC umum ke jalan ketika kita dalam perjalanan juga banyak. Nah, sehingga terlindungi aurat dari dilihat manusia. Cuman kalau ketika mau buang hajat mereka mencari tempat terlindungi, tapi ketika sudah tidak buang hajat mereka malah pamer aurat. Nah, ini perkara yang mungkar jelas. Qala fadakhala yawman ha'itan min hitanil ansar. Fa idza jamalun qad atahu fajawjara wa dharafat 'ainah. Qala Bahzun wa Affan falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat 'ainah. Riwayat yang lain, famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saratahu wa dhifrah fasakana. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk ke suatu kebun. Haid, kalau kebun-kebun di Arab ikhwani fillah butuh untuk di tembok. Makanya dinamakan haid. Yaitu masuk kebun yang sudah dipagari tembok. Karena kebanyakan kebun di sana lebih rendah daripada jalan. Jalannya berpasir. Ketika ingin membuat kebun, ya pasir harus dikeluarkan. Kalau enggak dibikin tembok, akan terkubur pasir lagi untuk bisa sampai ke tanah yang bisa ditanami. Dan termasuk sulit mencari tanah yang bisa ditanami, tidak semuanya. Terkadang padang sangat luas ikhwanifillah yang bisa ditanami paling sebagian kecil saja. Dan di negeri kita, di mana kita mau menanam, biidznillah azza wa jalla akan tumbuh. Dan ini nikmat. Kemana mata memandang, di sana hijau, pertumbuhan yang banyak. Dan sungguh kita akan merasakan besarnya nikmat ini ketika kita keluar melihat negeri-negeri yang yang tanahnya gersang. Lihat ke negeri Yaman, kawan. Gersang. Karena sejauh mata memandang ya cuman pasir, bebatuan. Gunung ya gunung batu, tidak ada gunung hijau kayak tempat kita. Gunung batu. Mau lihat hewan saja, jarang sekali lihat hewan-hewan. Paling anjing, kambing sama yang lain. Mau lihat ular saja, belum pernah. Saya 7 tahun di sana belum pernah lihat ular. Tayyib. Ini hal yang butuh kita ingat. Untuk kita tahu kadar
nikmat yang ada pada diri kita. Subhanallah, kalau kita pikirkan sangat banyak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kebun tersebut milik seorang Ansor. Tiba-tiba seekor unta mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kedua matanya berlinang. Naam, dan dia merintih, ya, suara rintihan seekor unta tentunya berbeda dengan rintihan manusia. Baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap unta tersebut ikhwanifillah pada bagian sarahnya dan zifrah. Bagian belakangnya itu, bagian lehernya, kemudian bagian yang biasa diusap oleh seseorang untuk menenangkan hewan. Faqala man sahibul jamal, siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansar faqala huwa li ya Rasulullah. Maka datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar kemudian mengatakan, unta itu adalah milikku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ama tattaqillaha fi hadhil bahimah allati mallakakaha Allah. Innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuh. Ini kalimat perlu diperhatikan. Bagi siapa saja memiliki binatang, memiliki peliharaan dan memiliki tunggangan. Nah, ama tattaqillah fi hadhil bahimah. Tidakkah engkau bertakwa pada Allah pada hewan ini yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan engkau untuk mampu memilikinya? Karena itu nikmat, seorang tidak akan mampu memiliki seekor unta, bahkan seekor kambing pun kalau Allah tidak mengizinkan untuk dia punya. Nah, ketika Allah beri rezeki untuk dia bisa memiliki hewan-hewan itu, hendaknya bertakwa kepada Allah. Nah, mereka punya nyawa, maka diurus dengan baik. Nah, sungguhnya dia mengeluh kepadaku. Di sini syahidnya, di mana unta bisa berbicara pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan keluhannya. Kenapa sampai dia menangis? Nah, mengeluh kepadaku, annaka tuji'uhu wa tud'ibuh, bahwasanya engkau itu menyakiti dia dan membuat dia kepayahan, dalam artian kerja melampaui batas. Jadi mereka kalau seandainya bisa bicara, ya banyak akan protes, ya. Makanya harus dikira-kira ketika mengangkut beban atau ketika memperkerjakan dengan menggunakan hewan-hewan. Ini hewan, ikhwan, apalagi manusia. Apalagi manusia. Dan sampai seseorang menyakiti, juga membebani dengan beban yang di luar kemampuan dia, sehingga membuat kepayahan. Nah, apalagi kalau keluarga. Nah, taib, mentang-mentang suami punya kekuasaan, kemudian dia suruh istrinya melakukan hal-hal yang di luar kemampuan dia. Nah, hal-hal yang dilihat berat. Nah, taib, maka dibantu, bantu. Apalagi hal-hal yang seharusnya merupakan perbuatan laki-laki. Naam, taib maku, naam, taib, kemudian masang ini masang itu di rumah. Ada usulan dari istri, segera ditunaikan. Jangan sampai akhirnya dia membebani diri untuk melakukannya sendiri, akhirnya naam, taib, kepayahan.
Taib. Ini beberapa mukjizat dari sekian mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dhira yang bisa berbicara, kemudian hewan-hewan yang bisa berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq wassadad.